Assalamualaikum semuanya. Bakpao siram modal cuma 10.500 jadi 12 porsi. Ini tuh rasanya enak banget ya teman-teman ya. Rotinya lembut, isiannya juga enak, dan cara pembuatannya juga gampang. Ini tuh tanpa diulenin. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama resepnya, wajib banget tonton sampai habis ya. Dijamin kalau kalian nyobain ini, kalian bakalan ketagihan. Buat teman-teman yang penasaran sama pemenang giveaway yang aku buat, kalian bisa langsung aja cek di sini. Selamat buat yang menang ya. Yang belum menang jangan sedih-sedih karena giveaway aku tuh masih banyak. Jadi stay tune terus aja di setiap video aku. Langsung aja di langkah pertama kita buat adonannya dulu ya teman-teman ya. Kita langsung aja siapin pernifan. Di sini tuh aku pakai pernifannya tuh tanpa merek ya teman-teman ya. Jadi lebih ke curah, jadi hitungannya jauh-jauh lebih murah. Di sini untuk pakai pernifannya aku cukup pakai 1 sendok teh aja. Sisanya kalau bisa disimpan di kulkas ya teman-teman ya, biar dia lebih awet. Lanjut di sini aku bakalan tambahin gula. Ini tuh buat ngaktifin raginya gitu. Kurang lebih pakai 2 sendok makan aja. Terus di sini aku ada 150 gram air hangat-hangat kuku gitu teman-teman. Sebenarnya air dingin aja juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau teman-teman pengen lebih cepet bisa pakai air hangat-hangat kuku. Jadi jangan terlalu hangat banget. Cukup kayak gimana ya teman-teman ya, pokoknya agak hangat aja gitu loh. Ini kalau ketiga bahannya ini udah masuk, kita langsung aja aduk sampai dia tuh tercampur ya. Jadi kalau udah tercampur kita langsung aja tutup. Kita tunggu kurang lebih 15 menit sampai si raginya itu aktif. Kita tunggu sampai raginya tuh kayak berbuih gitu loh. Dan ini kurang lebih 15 menit, dan kalian bisa lihat sendiri ini ragi aku udah ada buihnya. Jadi harus kayak gini ya teman-teman ya. Jadi kita tunggu dulu raginya sampai aktif, baru kita siapin timbangan. Kita bakalan timbang bahan selanjutnya. Di sini aku udah siapin minyak goreng. Untuk minyak gorengnya kurang lebih aku pakai 50 ml. Kalau kalian pengen lebih gurih bisa pakai margarin cair ya. Kemarin aku lupa ngelelen margarin, jadi terpaksa aku pakai minyak goreng ya. Kita nolin lagi timbangannya. Lanjut kita timbang tepung terigu. Untuk tepung terigunya di sini aku pakai tepung terigu curah ya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh nggak ada mereknya juga. Jadi di sini untuk bahan-bahan yang aku pakai bener-bener yang nggak premium sama sekali. Jadi hitungannya jauh-jauh lebih murah ya teman-teman ya kalau kita pakai yang curah seperti ini. Lanjut di sini aku ada susu denkau. Ini tuh aku pakai bekas buat pisang popcorn kemarin teman-teman, daripada kebuang kan ya. Jadi aku pakai susu denkau aja, kurang lebih 2 sendok makan atau setengah bungkus. Sebenarnya aku lebih suka pakai susu bubuk yang curah, cuman karena denkau aku kemarin sisa, jadi mau nggak mau aku habisin dulu ya. Ini sebenarnya di skip juga nggak apa-apa teman-teman. Ini kalau udah selesai kita langsung aja pinggirin. Kita lanjut uleninnya pakai atau ngaduknya kita pakai spatula ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh tanpa diulen pakai tangan, cukup pakai spatula aja cukup ya. Kalau teman-teman gak punya timbangan seperti yang aku punya dan pengen banget buat kue ini, tenang aja teman-teman, sekarang tuh beli online apa aja tuh murah. Contoh kayak timbangan aku, harganya tuh mulai 20 ribuan aja udah dapat timbangan yang cocok banget dipakai sehari-hari. Jadi kalau teman-teman butuh rekomendasi timbangan, kalian bisa langsung aja cek rekomendasi aku di deskripsi. Kalian bisa langsung aja klik link yang ada di situ ya. Ini untuk adonannya kita aduk sampai dia tuh benar-benar tercampur rata ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri aku ngadoninnya cuman kayak gitu aja. Setelah itu aku tutup pakai piring dan kita tunggu kurang lebih 30 menit dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini hasilnya agak sedikit lengket sih, tapi tenang aja teman-teman, kalau adonan kalian agak lengket-lengket kayak gini cukup dikasih taburan aja sebelum kita ngulenin lagi. Ini aku kasih taburan ya tangan aku ya. Setelah itu aku kempeskan adonannya. Jadi ini anginnya aku buang gitu loh teman-teman, pokoknya dipencet-pencet aja. Ini kalau kurang tepungnya tinggal ditabahin aja kayak gini. Ini biar takarannya tuh sama, aku bakalan timbang ya teman-teman ya untuk adonannya ini ya. Jadi untuk satu resep ini aku bakalan bagi 12 biar hasilnya tuh semuanya sama rata. Seperti biasa aku pasti pakai timbangan. Jadi timbangan ini tuh bener-bener kepake banget. Kita timbang semua adonannya. Setelah dapet hitungannya kita langsung aja bagi 12, dan setelah itu kita langsung aja siapin tin wol ukuran 120 gram. Jadi untuk bakpaonya itu aku bakalan masukin ke dalam tin wol ini. Kalau teman-teman butuh rekomendasi tin wol yang aku pakai ini, sok langsung aja cek di deskripsi aku ya teman-teman ya. Ini setelah aku timbang-timbang hasilnya, maksud aku setelah aku takar-takar, tambah-tambah, kurang-kurang gitu kan,
per satu porsinya tuh dapatnya 41 gram ya teman-teman ya. Jadi kita timbang aja kurang lebih seperti ini. Setelah ditimbang kita langsung aja bentuk bulat tuh kayak gini aja. Setelah dibentuk-bentuk, kalau tangan kalian lengket jangan lupa taburannya ya teman-teman ya. Jadi di sini aku tuh main taburan gitu, soalnya kalau taburannya kita kurang hasilnya lengket-lengket. Ini setelah dibuletin kita langsung aja taruh di tin wall 120 gram kayak gini. Kita lakukan hal yang sama sampai semuanya habis ya. Jadi kita bentuk-bentuk dulu semuanya, baru nanti kita ini lagi teman-teman, kayak kita istirahatkan lagi adonannya sampai dia tuh ngembang. Ini kalau lengket tinggal dikasih taburan, nanti hasilnya lebih mulus gitu. Jadi kalau kalian nanya adonannya berat nggak sih kak, adonannya nggak berat sama sekali ya, seperti aku omongin, karena ini nggak pakai ulen, jadi dijamin dia tuh bener-bener kayak lembut. Saking lembutnya kalian bisa lihat sendiri ya, ini agak lengket-lengket gitu, tapi nggak terlalu masalah banget sih. Ini aku hentak-hentakin biar dia tuh kayak ngebentuk cetakan, tapi sebenarnya nggak dihentak-hentakin juga nggak apa-apa ya, soalnya dia nanti bakalan ngembang berkali-kali lipat gitu. Kita langsung aja istirahatkan kurang lebih 15-30 menit ya, jangan sampai overproofing seperti yang aku punya. Kayaknya punya aku tuh kayak overproofing gitu loh teman-teman, jadi kayak kelamaan gitu hasilnya kayak gembul-gembul kayak gini. Kalau udah seperti ini kita panasin kukusan sampai kukusannya bener-bener panas. Setelah kukusannya panas kita langsung aja kukus bakpaunya ini tuh kurang lebih 10 menit ya, 10-12 menit. Jangan lupa kukusannya pakai kain ya teman-teman ya atasnya ya, soalnya kalau nggak pakai kain takutnya airnya tuh bakalan netes-netes di bakpaunya, dan itu yang bikin bakpaunya tuh kempes gitu loh. Kalau udah selesai dikukus kita langsung aja siapin plastik segitiga. Aku bakalan siapin toppingnya ya. Di sini aku ada glaze dark coklat, aku bakalan timbang kurang lebih 100 gram. Kalau teman-teman nggak suka dark coklat bisa pakai glaze sesuai keinginan kalian ya. Tapi kalau teman-teman bosan sama dark coklat, rekomendasi aku kalian bisa pakai yang lainnya. Di sini untuk dark coklat atau glaze coklat yang aku pakai kurang lebih 100 gram, dan aku bakal mix dia pakai minyak. Dulu tuh aku selalu tanya teman-teman orang kalau jualan itu kok glaze-nya enak ya, dipencet gitu, kayak ngeliatnya kayak enak gitu kan. Pas nyobain di rumah kok keras banget glaze-nya gitu loh. Ternyata kuncinya di sini ya teman-teman ya. Glaze-nya itu harus di mix pakai minyak biar dia tuh mencair. Jadi nanti pas kita nuangin jadi glaze-nya atau nuangin jadi toppingnya itu tuh lebih gampang gitu loh kalau di mix pakai minyak seperti ini. Ini setelah plastik segitiganya diikat, aku bakalan kocok-kocok dia sampai dia tuh tercampur rata. Kalau mau dimasukin rice cooker dulu boleh ya, tapi ini kayaknya langsung aja teman-teman. Kita langsung aja kasih topping kayak gini. Tuh toppingnya tuh jauh-jauh lebih meleleh gitu ya kalau kalian bisa lihat di sini. Ini tuh ukurannya pas, pengennya kan bisa ditutup, ternyata nggak bisa ditutup teman-teman. Tapi walaupun nggak bisa ditutup, ini tuh hasilnya masih tetap cantik banget ya, kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh sebenarnya aku mau paduin pakai permen Yupi itu loh teman-teman, cuman karena aku nggak punya Yupi, adanya biskuit atau apa ngomongnya aku nggak ngerti juga, biskuit lah ya. Aku adanya ini, jadi kita kasih topping atasnya buat nambah-nambah kesan dia tuh biar lebih cantik gitu loh. Tapi sebenarnya untuk toppingnya disesuaikan aja, dan harus pakai topping ya teman-teman ya. Soalnya kan tadi bakpaunya nggak ada rasa sama sekali, maksud aku dalamnya tuh nggak aku kasih apa-apa, jadi ini wajib banget dikasih topping. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Menurut kalian ini kayak gimana teman-teman? Dari segi tampilan deh, coba dong teman-teman komen dari segi tampilan menurut kalian ini nilainya berapa. Kalau menurut aku sendiri 8 gak sih? Tapi kalau rasanya jelas 10 ya teman-teman ya. Ini tuh bakpao rasanya lembut banget tuh kayak gini. Ini tuh cantik dan lumer banget. Karena disendokinya tuh agak susah teman-teman. Jadi kita langsung aja ambil seperti ini, dan kurang lebih hasilnya kayak gini. Bener-bener kayak leleh dan lumer banget ya. Tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Rotinya tuh lembut banget dan dia nggak bantet sama sekali ya. Dilihat dari teksturnya aja, digigit dia tuh balik lagi, dan kalian bisa lihat sendiri ini tuh bener-bener kayak
anti gagal banget gak sih? Padahal nggak diulen tapi hasilnya benar-benar super bagus banget. Kayak gini tuh aku suka banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau recook ini aku rekomen banget, soalnya cara pembuatannya juga gampang dan hasilnya juga 100% bagus banget. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.